teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Kali ini bersama aku Najla Sabita, dan di samping aku ini ada kakak-kakak perwakilan dari PIK R Semanda. Boleh perkenalan, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Akila Aza, akrab dipanggil Rahel. Halo semuanya, aku Aulia Salsabila, biasa dipanggil Aulia. Oh iya, halo Kak Rahel, Kak Aulia. Aku mau nanya, PIK R itu apa sih? Mungkin kan teman-teman di sini tuh pada belum tahu atau masih asing dengan kata PIK R. PIK R itu kan kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, kegiatan PIK R ini itu memberikan informasi dan konseling bagi remaja-remaja, khususnya remaja di SMA Negeri 2 Batang. Dan juga PIK R ini mensosialisasikan tentang materi substansi genre. Substansi genre itu terdiri dari ada PUP, yaitu pendewasaan usia perkawinan, terus ada seks pranikah, terus pernikahan dini, ada nabza, dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti PIK R itu masih ada sangkut pautnya sama genre atau gimana nih, Kak? Sangat bersangkutan. Soalnya kan dari PIK R sendiri itu kan sebagai wadahnya. Nah, genre itu kan untuk materinya gitu. Jadi masih ada sangkut pautnya. Berarti masih saling ini Iya, ya. betul. Terus tuh kalau fungsi PIK R buat kita-kita ini ada apa aja sih, Kak? Sesuai sama singkatannya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, pastinya PIK R ini untuk para remaja itu untuk memberikan informasi dan juga pelayanan konseling. Bisa pelayanan konseling tentang mungkin galau-galauan gitu, bisa banget buat konseling ke kita, seperti itu. Berarti kalau misalnya aku lagi ada masalah atau Iya, apa, aku tuh konseling ke Kak Aulia. Kalau Kak Rahel boleh. Bahkan Boleh bukan cuma kita berdua aja ya, juga bisa ke tim PIK R lainnya, anggota PIK R lainnya. Iya, bisa juga lewat ini ya, ada ruangannya kita juga. Nah, di sana juga sering buat konseling seperti itu. Banyak banget ya. Iya, udah banyak banget, dan kasusnya ya sama kayak galau kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau PIK R sendiri itu program kerja unggulannya apa aja sih, Kak? Oke, jadi PIK R sendiri itu program kerja unggulannya itu ada SOS. SOS ini kepanjangan dari sosialisasi untuk sebaya. Nah, SOS ini itu mensosialisasikan tentang materi genre tersebut ke tiap-tiap kelas, seperti itu ya. Untuk tiap kelasnya kita mengambil jam pelajaran bimbingan konseling. Jadi kan biasanya bimbingan konseling itu kadang itu kosong gitu. Nah, kita masuk per kelas gitu, terus kita sosialisasi ya, Rahel. Betul. Gitu. Dan alhamdulillahnya respon dari adik-adik kelas ataupun siswa-siswi di SMA Negeri 2 Batang itu benar-benar menyenangkan, positif banget. Betul. Soalnya kan ada gambar-gambarnya juga ya, jadi kayak seru gitu. Berarti setiap kelas yang ada di SMA 2 tuh berarti dikasih materi gitu ya, Kak? Iya. Jadi itu juga sekalian kita kenalin PIK R itu apa gitu. Jadi pada tahu PIK R itu apa gitu, teman-teman. Pokoknya seru banget gitu. Nah, dengar-dengar PIK R Semanda ini dapat juara unggulan provinsi atau Alhamdulillah. Diamanahi buat menjadi PIK R terbaik se-Jawa Tengah tahun 2023. Hal itu prosesnya gimana sih, Kak? Boleh tahu nggak? Itu panjang banget, dan kita tuh dapat kabar kalau misalkan ada lomba itu pun dadakan sekali. Iya. Kita waktunya itu benar-benar singkat, dan itu tuh lombanya itu lomba administrasi ya, Jadi kita benar-benar main laptop di situ, benar-benar begadang seharian gitu. Terus juga waktu ada lomba itu tuh bertabrakan juga sama pemilihan duta genre Semanda gitu. Jadinya kita pusing ke sana, pusing ke sini juga. Tapi alhamdulillahnya kita bisa dapat juara. Ya. Jujur kami sendiri tuh nggak nyangka banget kayak banget ini beneran nggak sih dapat juara gitu, meskipun juara 3 itu udah benar-benar alhamdulillah banget bagi kami kayak gitu. Berarti Kak Rahel sama Kak Aulia itu ngebut banget ikut seleksinya gitu-gitu, terus ngurusin yang genre juga. Itu juga waktu itu tuh kayak kita tuh bimbang gitu ya, mau ikut apa enggak, soalnya kan ada program kerja lainnya juga, jadinya kita pikirannya kesana kesini nggak fokus, tapi alhamdulillahnya bisa gitu. Dan juga itu juga ada dukungan support dari pembina PIK R juga, alhamdulillahnya support dari awal sampai akhir, terus tim PIK R juga mau bekerja sama bareng, terus sama
support dari guru-guru lainnya gitu. Kalau boleh tahu pembina PIKR ini siapa sih Kak? Nah, Ada Bu Yunita. Kusumawati. Yunita. Ya, itu guru, mapel sosiologi. Iya, betul. Nah, kedepannya kan karena PIKR Semanda ini udah jadi PIKR unggulan, apa yang bakal dilakuin sih Kak? Pastinya yang PIKR akan dilakuin itu bagi saya sendiri ya, ingin menginspirasi pada seluruh PIKR, khususnya PIKR di Kabupaten Batang, agar bisa lebih menyebarkan virus-virus genre yang ada di Kabupaten Batang bagi remaja-remaja seperti itu. Virus positif ya. Iya, virus negatif. Iya, virusnya positif seperti itu. Aku mau nanya ke Kak Rahel sama Kak Aulia, gimana sih maksudnya kenapa Kak Rahel sama Kak Aulia bisa tertarik ikut PIKR? Kalau dari aku itu kan tadinya itu kan dari kelas 10 ya. Itu kok kayak seru gitu. Terus jujur belum tahu kalau misalkan ternyata emang seseru ini gitu. Jadinya kayak wah, alhamdulillahnya ikut gitu. Ya, aku juga awalnya itu kan waktu demo ekskul itu kan, itu kan promosiin PIKR. Aku belum tahu PIKR itu apa sih. Jadi aku search di Google juga tanya-tanya. PIKR itu ngapain aja kegiatannya. Oh, ternyata setelah aku coba ikut, sampai sekarang keterusan dan itu benar-benar asik banget ya. Kegiatannya juga santai, tapi santai itu kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat ya. Terus juga banyak banget. Iya. Berarti PIKR ini memikat banget ya. Betul sekali. Terus Kak Rahel, kan Kak Rahel tadinya kan sekretaris jurnal kan, terus juga ikut jadi ketua PIKR Semanda. Nah, gimana sih Kak cara ngebagi buat waktunya itu? Kalau aku sih karena melihat dari skala prioritas waktunya aja ya. Kalau misalkan aku lagi dibutuhin di PIKR, maka aku ke PIKR. Kalau aku lagi dibutuhin di Jurnal Laska, aku ke Jurnal Laska. Tapi sebelumnya aku kan sering nih yang kayak nulisin list jadwal list gitu. Nah, di sekretaris Jurnal Laska itu kan tugasnya itu kan kayak buat jadwal kayak podcast, live report kayak gitu. Nah, itu kan bisa fleksibel. Terus juga di Jurnal Laska, sekretarisnya kan ada sekretaris 2. Itu kebetulan juga bisa diajak kerja sama. Jadinya memudahkan aku buat bagi tugas gitu. Dan juga sekarang kan udah dibantu nih sama adik-adik kelas Jurnal Laska. Jadinya udah enakan gitu, udah mudah gitu. Iya, keren banget sih Kak Rahel sama Kak Aulia ini. Benar-benar memotivasi, menginspirasi. Iya, Terus Kak, harapan buat PIKR ke depannya, kan sekarang ada adik-adik yang udah join juga kan Kak? Iya. Ya, harapannya apa tuh Kak? Harapannya yang pertama itu harus selalu aktif ya, aktif itu dalam benar-benar PIKR. harus. Terus aktif itu biar kalian dapat ilmu genre, substansi genre, karena kan ilmu substansi genre ini kan juga buat kehidupan kita waktu sudah berkeluarga gitu. Iya. Jadi penting banget. Jadi mohon diaktifin lagi. Terus apa lagi ya? Mungkin PIKR semoga kedepannya siswa-siswi di SMA Negeri 2 Batang ini bisa lebih tahu PIKR itu apa kayak gitu. juga. Kan masih banyak ya bertanya-tanya PIKR itu apa sih kayak gitu. Nah, harapannya semoga PIKR kedepannya ini bisa lebih banyak yang tahu, bisa lebih banyak yang join ya di PIKR juga. Seperti itu. Aku pas itu kan lihat anak-anak PIKR pada ngumpul tuh kayak seru banget ekskulnya. Terus kayak, itu tuh ngapain aja sih Kak kira-kira? Kalau kumpulan biasa gitu kita juga sering ada game ya. Jadi nggak cuman rapat full dong, itu enggak, cuman ada diselingin game juga. Jadinya nggak polosan plan banget gitu, enggak. Jadi kita juga kayak ngerangin materinya itu menggunakan games juga gitu. Pas itu aku ngelihat ada notes warna-warni gitu. Lucu banget. Itu ruangan kita. Nah, buat Kak Aul, ini kegiatan sehari-harinya apa sih selain ikut PIKR? Oke, aku juga aktif di luar sekolah dan di dalam sekolah. Buat di dalam sekolah aku ikut pramuka, dan di luar sekolah itu ada ikut Dewan Kerja Cabang, terus ikut IPNU IPPNU, terus ada Forum Anak Batang juga. Jadi ya nggak ada liburnya. Sibuk banget ya Kak. Iya. Tapi gitu juga menambah pengalaman ya. Tapi tetap aktif di PIKR gitu. Karena kan nggak mau lepas tanggung jawab jadi sekretaris.
kita juga ada salam genrenya nih. Kira-kira Najla mau coba nggak? Mau dong, itu Iya. gimana sih Kak caranya? Oke, aku ajarin dulu nih Iya. ya. Awalnya itu gini, salam genre, nanti dijawab salam. Terus remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Iya, iya. Gimana, bisa? Bisa. Bareng-bareng ya Kak? Iya, kita boleh. coba. 1, 2, 3. Salam genre, Salam. remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Yeay. Nah, Najla, kamu mau tahu nggak sih kalau salam genre ini tuh ada artinya tahu? Mau dong, pastinya aku penasaran nih apa aja Oke, artinya. nah mulai dari sini dulu ya. Ini ada 0 atau 0. Nah, 0 ini tuh artinya tidak melakukan dalam ketiga hal ini. Nah, untuk ketiga hal ini apa aja, Rahel? Nah, untuk ketiga hal ini, itu yang pertama tidak melakukan pernikahan dini. Nah, lalu yang kedua tidak melakukan seks pranikah, dan ketiga tidak melakukan nafza. Seperti itu. Terus, Nafza itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau zat aktif tuh kayak rokok atau gimana? Iya, Iya, betul betul. banget. Kalau zat adiktif itu kayak rokok. Iya. Rokok kan juga berbahaya. Iya. Jadi otomatis nggak boleh dilakuin. Iya, dan gitu. rokok itu kan bikin candu ya. Iya. Jadinya kan ya Oke. nanti takut ketergantungan. Nah, nanti malah sampai tua terus jadi sakit-sakitan. Nauzubillah. Alhamdulillah. Tahu kan akibatnya Iya. gimana? Sangat berbahaya. Nah, teman-teman, mungkin segitu aja dari aku, dan semoga informasi dari Kak Rahel dan Kak Aulia ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Iya.